Selamat malam pemirsa, saya Nada Safira. Hari ini 3 Juni 2016 saya sedang berada di rumah Tevika Andina, seorang wanita yang cantik dan memiliki prestasi yang luar biasa. Langsung aja kita berbincang-bincang. Ya, Tevika, Ya. apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Iya, Tevika kan ini seorang mujang ya, mujang kota Bandung. Nada pengen tahu gimana sih awal mulanya Teteh pengen ikutan Mojang Jajaka ini, Pasanggiri Mojang Jajaka? Sebenarnya dari dulu tuh cita-cita pengen jadi Putri Indonesia. Pokoknya pengen jadi duta pariwisata untuk Indonesia. Nah, waktu itu mulai merancang dong bagaimana caranya untuk bisa dapat itu kan. Akhirnya menuju step pertama lah. Pertamanya gimana kalau kita coba jadi duta pariwisata untuk kota sendiri gitu. Makanya ikutanlah Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bandung 2013. Gitu. Untuk pengalaman dan hikmahnya sendiri, apa sih yang Teteh dapatkan dari mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka? Banyak banget sih sebenarnya. Setiap saya ikut kompetisi nggak pernah lihat hadiahnya, nggak pernah lihat nanti juara satu dapatnya apa atau gitu-gitu. Tapi selalu lihat pengalaman, teman baru dan ilmu mahal yang kita nggak pernah bisa dapat itu di sekolah. Dan kadang kita pun nggak mampu untuk bayar itu. Jadi saya banyak sekali dapat ilmu pengetahuan dari ketika karantina, ketika sudah berjalan menjalankan tugas menjadi duta pariwisata itu sih. Teteh adalah mojang dari Pasanggiri Mojang Jajaka tahun 2013 kan ya. Dan ada mau nanya nih Teh, apa sih cerita yang paling berkesan gitu yang ada selama Teteh tugas di Pasanggiri Mojang Jajaka sendiri? Kalau berkesan sih sebenarnya ada dua nih. Yang pertama waktu itu sekitaran jam 10 atau jam 11 malam baru dinobatkan sebagai wakil satu ya, waktu itu juara runner up 1 untuk Mojang Kota Bandung 2013. Kemudian besok subuhnya harus sudah langsung ready lagi di Balai Kota untuk menghadiri pelantikan wali kota kita Ridwan Kamil. Jadi hari pertama jadi Mojang langsung mendampingi beliau untuk menjadi wali kota. Itu berkesan pertama. Terus yang kedua, waktu itu Mojang Jajaka Kota Bandung dikasih kesempatan untuk menjadi garda depannya lah kita menerima tamu dari konferensi Asia Afrika yang waktu berapa? 60 tahun itu. Nah itu langsung ada di ring 1 di Sapoe Homan, ketemu langsung sama banyak sekali kepala negara dan itu cukup membanggakan. Ada dengar Teteh ini juga ya, dapat beasiswa Iya. Jarum. Jadi sebenarnya sebelum masuk karantina Mojang Jajaka itu udah apply beasiswa ini. Tadinya mah kan nggak akan diambil nih beasiswanya karena takut Mojang Jajakanya dapat. Tapi ternyata waktunya pas gitu. Jadi setelah Mojang Jajakanya dapat, ternyata beasiswanya pun dapat. Dan acara beasiswanya itu ada setelah Pasanggiri beres gitu. Jadi kebetulan alhamdulillah dapat juga beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus. Banget ya Teh kalau gitu. Teteh punya ini juga ya, apa? Bisnis. Iya, Teteh seorang iya. businesswoman. Iya benar. Bisnis di bidang apa sih Teh kalau boleh tahu? Sebenarnya owner online shop, sekarang kan banyak nih online shop dan salah satunya Vika jual baju renang gitu, tapi sendirian gak sama siapapun. Jadi benar-benar dari pemilihan baju, belinya, segala macamnya diurus sendiri. Alhamdulillah udah 3 tahun sih berjalan. Berjalan 3 tahun ya. Kalau untuk bisnisnya sendiri ada nggak sih hal yang sulit gitu selama ini yang dilalui selama Sulit berjalan sih, bisnis? paling untuk menghadapi customer aja ya, karena beneran jadi ownernya, jadi adminnya, terus jadi admin Instagram, admin lain, semuanya sendirian. Karena pusing juga gitu, customer kan maunya suka macam-macam gitu. Cuman karena dari SMA udah kebiasaan jualan, udah kebiasa cari uang sendiri, makanya ya dijalani aja, biasa aja sih. Iya. Ini Teh aku mau tahu tips Teteh atau kiat-kiat Teteh untuk apa sih menyeimbangkan kegiatan Pasanggiri yang ada, terus kegiatan Teteh bisnis dan pendidikan Teteh, gimana sih caranya? Caranya gimana ya? Sebenarnya mau sebanyak apapun kegiatan kita, kalau kita senang menjalaninya, kita pasti akan spend waktu di situ yang pas kalau menurut saya ya. Jadi waktu itu kuliah jalan oke, masih oke aja. Pasanggiri pun sempet sih bolos-bolos kuliah, tapi masih bisa mengejar ketinggalan. Bisnis juga dijalani ya, pegang handphonenya kalau udah beres kuliah aja atau sedang nggak ada kegiatan. Jadi sebenarnya nggak ini juga sih, nggak heboh-heboh amat, santai-santai. Kalau boleh tahu, siapa sih orang yang paling menginspirasi Teteh?
Kalau orang yang paling menginspirasi itu Ibu Vika sendiri ya, karena jadi dari umur 3 tahun kebetulan sudah bisa dengan ayah, jadi beliau membesarkan sendiri Vika dan kakak berdua gitu. 2 anak dengan 1 ibu, beliau besarkan sendiri sampai sekarang. Jadi segala prestasi ini bisa didapatkan karena doa dari ibu juga. Benar-benar menginspirasi. Menginspirasi banget ya, kayak sosok wanita yang kuat. Iya, kuat banget. Jadi kalau Vika tumbuh jadi wanita yang lemah, malulah sama ibu gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasan Teh Vika untuk banyak mengukir prestasi ya selama ini. Betul. Oh ya, Teh dengar-dengar Teteh juga dapat beasiswa ya, ini sekarang Iya, ini beasiswa. beasiswa. Beasiswa apa ya kalau boleh tahu? Nah, beasiswa ini karena dari S1 kan sebenarnya pengen langsung lanjut S2 karena pengen jadi dosen dan pengennya keluar negeri nih, cita-citanya tinggi. Cari-carilah beasiswa, ternyata ada beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Waktu itu coba apply dan alhamdulillah keterima ketika Desember baru wisuda S1, Januari daftar beasiswa, alhamdulillah Maret keterima beasiswanya untuk S2 ngambil di Utrecht University Belanda. Untuk jurusannya? Mathematical Sciences, matematika lagi. Teteh juga dulu alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan matematika juga ya kayak. Terus ngomong-ngomong cita-cita Teteh apa sih selama dari kecil gitu? Apakah ada perubahan cita-cita nih dari kecil terus SMP, SMA, kuliah atau emang dari kecil pengen jadi apa? Banyak sih kalau perubahan cita-cita. Dulu kecilnya pengen jadi artis, penyanyi, segala macam lah ya, biasa anak kecil. Pengen jadi dokter juga sempat. Cuman ketika sudah masuk kuliah terus lihat banyak dosen-dosen di kampus yang benar-benar berpengaruh dalam kuliah Vika, nah di situ tergerak banget hati pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Iya, jadi guru, jadi dosen, apapun itu yang penting guru. Iya. Teteh sangat menginspirasi banget ya. Terus kan, emang yang udah tahu Teteh model juga, Iya. terus suka jadi presenter juga di berbagai kesempatan waktu gitu. Jadi sangat menginspirasi. Nah, Nada pengen nanya juga nih sama Teteh, siapa sih orang yang paling mendukung, yang paling berperan gitu dalam hidup Teteh selama ini dari mulai Teteh kecil sampai Teteh bisa mengukir prestasi? Orangnya masih sama sih, ibu pasti. Karena dari dulu juga ibu selalu ngasih semangat selama ini, ngasih doa, ngasih semua kasih saya full 100% mampunya buat Vika dan kakak gitu. Makanya anak-anaknya pun gak mau bikin ibu malu, pengen bikin ibu bangga dengan mencapai banyak prestasi gitu. Gimana sih perasaan Teteh pas dapet beasiswa ke Belanda? Iya. Pertamanya udah pesimis karena waktu ada proses interview pas wawancara benar-benar ngerasa zonk banget gitu. Duh, kayaknya nih wawancara nggak dapet nih, udah pesimis lah, udah deh S2-nya di Indonesia aja gitu. Tapi Vika waktu itu sempat nanya mama, mah gimana ya nih kayaknya nggak terima. Waktu itu mama bilang, feeling mama sih keterima. Beliau bilang gitu terus. Ternyata bener ketika keterima tuh rasanya kayak nangis sih waktu itu. Kebetulan pengumumannya jam 10 malam Pak. Waktu lihat email udah merinding, gemeter. Ternyata ada tulisan ada lulus seleksi wawancara dan itu rasanya kayak senang banget karena berdoanya mati-matian, usaha mati-matian dan dapet, alhamdulillah sih, senang banget. Ada nggak sih pencapaian untuk pendidikan Teteh untuk selanjutnya apa nih? Kan sekarang udah dapet nih beasiswa S2, S2. Nanti ada nggak sih kayak perencanaan Teteh untuk kedepannya Teteh mau apa gitu, mau ngapain yang belum tercapai? Kalau pengennya sih setelah S2 langsung ambil S3 ya, karena alhamdulillah beasiswa ini khusus pertama kalinya untuk batch Vika sekarang ini, kalau kita udah dapet beasiswa S2, S3-nya kita dapet lagi. Asal profesinya membutuhkan gelar itu, karena Vika pengen jadi dosen, makanya S3-nya langsung di-provide lagi sama beasiswa ini gitu. Jadi pengennya setelah S2 langsung lanjut S3, setelah itu baru kembali ke Indonesia dan mengabdi benar-benar di Indonesia gitu. Kesuksesan terbesar dalam hidup Teteh apa sih? Suksesan terbesar sebenarnya nggak dalam bidang akademik ya, Iya. justru menurut Vika kesuksesan terbesar selama ini adalah bisa nabung sendiri dari uang bisnis ini untuk pergi umroh waktu itu sendirian, dengan uang sendiri, pure uang sendiri, pergi sendirian dan rasanya luar biasa aja gitu. Kita bisa pergi sejauh itu, bisa datang ke rumah Allah dan dengan uang yang kita kumpulin sendiri. Bangga itu ya kan. Sukses terbesar kalau buat saya. Ada nggak sih pesan-pesan Teteh untuk wanita yang muda, para wanita yang muda
pesan untuk mereka biar bisa sukses, biar bisa mengejar karir pendidikan dan bisnis dengan sukses. Kalau kata Vika sih jangan pernah mau jadi wanita yang bergantung sama orang siapapun itu. Bergantunglah sama diri kamu sendiri gitu. Dia harus jadi independent woman, harus pinter, perempuan itu harus pinter. Dan kalau bisa harus suka baca. Karena dengan baca kita bisa keliling dunia, tapi dengan diam di satu tempat. Dan kalau bisa perempuan itu harus suka nulis. Itulah yang bikin Kartini punya hari untuk diperingati karena dia suka menulis kan. Terus perempuan itu harus bisa membawakan diri dengan baik. Dan ini sih yang paling penting kalau menurut Vika, ketika kita punya satu keinginan, kejarlah itu sedemikian rupa, push it to the limit. Jadi kalau kita sudah punya keinginan, kita dapat itu, kita memang pantas dapat itu gitu. Tapi kalau kita pun nggak dapat misalnya, kita nggak akan nyesel karena kita udah push it to the limits gitu. Terima kasih Vika, sangat menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas waktunya. Ya. Nah pemirsa, itu adalah hasil dari perbincangan saya dan Vika Andina, sosok wanita yang menginspirasi saya dan banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.